Balik lagi bareng gua di SDB ART AI. Di sini lo bakal denger cerita-cerita yang gak berani orang lain ceritain. Bukan sekedar kisah horor biasa, tapi ini realita gelap yang kejadian di sekitar lo. Dari ritual pesugihan paling sadis sampai kisah-kisah arwah penasaran yang gentayangan karena aib manusia. Gua nggak minta lo percaya, tapi kalau lo nonton sampai habis, lo bakal paham kenapa hal-hal mistis itu gak boleh dianggap remeh. So, pasang headset lo, matikan lampu kamar lo, dan siap-siap, karena cerita ini bukan buat lo yang penakut. Di sebuah pasar tradisional kecil di daerah yang gak bisa gue sebutin, pasar ini udah jadi denyut nadi ekonomi warga desa, tempat para pedagang menggantungkan hidupnya. Di sana, ada banyak pedagang yang udah turun-temurun berdagang dengan cara jujur. Tapi, semakin hari, persaingan makin keras. Ada yang masih percaya rejeki udah diatur Tuhan, ada juga yang mulai tergoda jalur cepat, jalur gelap. Bu Sari, pedagang sayur yang selalu laris manis, mulai jadi omongan. Gak ada yang bisa saingi lapaknya. Sementara Mang Udin yang dagang ayam udah hampir sebulan gak balik modal. Ada sosok pedagang sembako misterius, Pak Samin, yang barangnya selalu lebih murah dari harga normal. Warga sekitar mulai resah, karena sejak kehadiran Pak Samin, uang di dompet warga sering hilang tanpa jejak. Ada yang bilang, babi ngepet udah berkeliaran di pasar itu. Bu Sari sebenarnya cuma ngelakuin ritual penglaris biasa. Dia sering manggil dukun buat mandi kembang dan ritual malam Jumat. Barang dagangannya dimandiin air sirih, biar yang lewat terpikat. Tapi Pak Samin beda. Dia udah main di level pesugihan. Tiap malam Selasa Kliwon, ada ritual di belakang pasar, dibantu dukun tua dari desa seberang. Pesugihan babi ngepet dijalankan supaya bisa dapat uang cepet. Mang Udin yang sering diledek karena dagangannya sepi, curhat ke Kiai Mukhlis, seorang alim ulama yang dikenal bijak. Tapi kadang manusia emang suka maksa takdir. Hati-hati, nanti dia ketiban karmanya sendiri. Puncaknya, malam itu, beberapa warga curiga dan nekat ngintai aktivitas di pasar. Mereka lihat sosok babi hitam lari-larian sambil bawa buntalan kain putih. Saat dikepung, babi itu hilang kayak asap. Warga murka. Pesugihan Pak Samin terbongkar. Setelah kejadian itu, Pak Samin dipermalukan. Usahanya bangkrut, anaknya sakit keras, dan di kampung dia dijauhi warga. Bu Sari, dia pun kena dampak. Ritual penglarisnya nggak mempan lagi. Dagangannya mulai sepi. Sementara Mang Udin, yang sabar dan gak goyah iman, lambat laun mulai panen rejeki. Warga mulai berbondong-bondong beli kelapaknya, karena percaya dagangannya bersih, halal, dan gak ada embel-embel pesugihan. Di akhir cerita, Kiai Mukhlis mengumpulkan para pedagang dan memberi nasihat. Harta yang haram gak bakal nambah kebahagiaan. Rejeki yang bersih mungkin datangnya lambat, tapi berkahnya bisa turun ke anak cucu. Pasar itu pun perlahan kembali damai. Tapi kisah gelap persaingan kotor itu selalu jadi peringatan buat generasi pedagang setelahnya. Persaingan dagang emang kejam bro, tapi cara licik dan pesugihan cuma bikin lo kaya sebentar. Abis itu lo abis. Kadang yang paling sabar justru yang terakhir ketawa. Ketemu lagi di SDB ART AI selanjutnya, dan bye-bye.